Yos, hola, selamat datang kembali di channel ini dan selamat datang kembali di segmen Red Talk, segmen ngobrol-ngobrol santai. Jadi di segmen ngobrol-ngobrol santai kita kali ini kita bakal ngebahas semua hal tentang Arsenal versus Manchester City dini hari tadi. Jadi ini gue recordnya tanggal 3 Agustus sore, ini jam 5-an, dan tentunya di Indonesia pertandingan ini dimulai tanggal 3 Februari 2025. Walaupun kalau misalkan ngikutin jam di Inggris sana ya match day ini tuh ada pada tanggal 2 Februari 2025. Dan ini adalah pertandingan yang sangat luar biasa, terlebih tentunya untuk para Gunners, untuk para fans dari tim Arsenal, tim tuan rumah yang tentunya berhasil menang telak menghadapi Manchester City dengan skor 5-1. Jadi pertandingan ini tuh diadakan di kandangnya Arsenal di Emirates Stadium tentunya, dan pertandingan Premier League ini benar-benar tentunya ya big match lah ya, karena Arsenal versus Manchester City, Pep Guardiola versus Mikel Arteta selalu dianalogikan seperti guru versus murid gitu. Kalau misalkan ngikutin referensi pop culture tuh kayak kalau kalian nonton Star Wars tuh seperti Obi-Wan Kenobi versus Anakin Skywalker, dan pastinya banyak referensi-referensi serupa yang pokoknya pertarungan antara guru dan juga murid itu pasti banyak kan, sebutkan lah, pasti banyak yang kayak gitu. But anyway, pertandingan ini dimenangkan oleh Arsenal, dan seperti yang kalian tahu kalau kalian udah nontonin channel ini dari dulu ya, kalian pastinya udah pada tahu kalau gue ini Gunners, fans dari Arsenal gitu. Jadi that's why gue bikin video ini gitu, karena kalau gue fans Manchester City kayaknya agak niat banget gitu ya bikin video khusus pembahasan semua hal tentang match ini yang dimana timnya tuh dibantai 5-1 gitu. Jadi ya of course gue fans Arsenal, tentunya mungkin bakal ada bias di pembahasan ini juga, ada subjektif juga, walaupun ya gue bakal sebisa mungkin di beberapa konteks pembicaraan yang gue bakal coba memandang dari sudut pandang objektif, tapi pastinya yang gak bisa dipungkiri bakal ada aja bias-bias ya, karena gue memang fans Arsenal gitu. Jadi ya gue saranin kalian yang nonton ini ya pada fans Arsenal semua. Kalau memang bukan gitu, non fans Arsenal atau bahkan fans Manchester City juga, kalau memang pengen dapat insight tentang pertandingan ini ya nggak apa-apa juga nonton, tapi ya harap gitu, gue udah kasih disclaimer, jadi jangan tersinggung dan jangan jadi kekanak-kanakan lah gitu, karena kalian harusnya udah tahu semua omongan dan semua bacotan yang keluar dari mulut orang yang bikin video ini adalah orang yang ngefans sama Arsenal. Oke? Jadi langsung saja, di sini gue udah bikin catatan nih, gue udah bikin kertas yang udah ada coret-coretannya. Jadi di sini gue udah nulis beberapa poin-poin penting, karena di sini gue bakal bahas semua hal. Tentu ya mungkin ada hal-hal yang kelewatan, tapi sebisa mungkin yang gue inget hal-hal menarik, fun fact-nya, insight-nya yang ada di pertandingan ini gitu. Jadi formasi dulu deh ya, mungkin kita bakal bahas formasi atau starting line up dari kedua belah pihak biar kita ada dapat gambaran nih gitu kan. Jadi untuk Arsenal, untuk tim tuan rumah, mereka pakai formasi 4-3-3. Menarik ya, karena Arsenal pakai 4-3-3 dan Manchester City pakai 4-2-3-1. Itu tuh formasi yang sebenarnya formasi yang sangat klasik dan sangat umum gitu ya. Dan gue pribadi kalau misalkan gue main career mode, main FIFA atau misalkan nge-cup gitu. Nih kalau gue nge-cup di rental nih ya, lawan temen-temen gitu kan, main nge-cup gitu, udah pasti formasi yang gue pakai tuh formasinya Arsenal 4-3-3, karena itu tuh formasi yang paling enak, yang paling aman. Lu pakai 4 pemain bertahan, lu pakai 3 gelandang, dan lu pakai 3 pemain depan yang pokoknya bener-bener kayak apa ya, standar aja, tapi ya udah. Kadang yang simple-simple itu yang malah paling enak digunain gitu kan. Jadi anyway, untuk starting 11-nya untuk Arsenal 4-3-3, kipernya David Raya of course. Walaupun di matchday sebelumnya itu ada pertandingan lawan Girona yang main itu tuh si Neto. Ada alasan kenapa Neto enggak dimain-mainin dan selalu David Raya yang start ya, karena memang tuh orang agak-agak ada aja kelakuannya gitu ya. Si tiba-tiba maju di luar kotak penalti tuh, padahal masih jauh tuh jaraknya ya. David Raya kiper, terus bek kanan ada Timber, Saliba, Big Gabriel Magalhaes maksudnya, 2 center back-nya udah pakem banget itu, dan LB nih bek kiri yang menarik karena sebenarnya ada beberapa opsi, ada Zinchenko juga, dan mungkin yang lebih possible itu ada Ricci, ada Calafiori, tapi yang dipilih adalah pemain muda yang umurnya masih 17 tahunan. Itu ada Lewis Kelly, terus di tengah ada Ode, Partey, Rice, ya standar, dan yang di depan nih, di depan Havertz striker tentunya. Nah kirinya itu Trossard, kanannya itu bukan Nwaneri, kanannya itu Martinelli. Jadi memang ada beberapa apa ya, mungkin yang bisa
perbincangkan ya pas kita pertama kali ngeliat starting line up ini, seperti left back kenapa yang dipilih Skelly gitu kan. Skelly bagus banget karena di pertandingan sebelumnya pun dia udah nunjukin kualitasnya gitu. Tapi kan untuk pertandingan dengan tensi besar segala macam mungkin bakal banyak perdebatan kayak kenapa nggak Calafiori gitu. Tapi tentu Arteta sebagai pelatih punya alasan kenapa dia milih pemain muda di laga ini, karena memang nih orang nih bocah nih ya emang punya mentalitas di pertandingan besar. Udah ditunjukin pas lawan Tottenham Hotspur gitu, dan ditunjukin lagi di pertandingan lawan City ini. Dan di sayap kanan, nah mungkin yang lebih paling banyak diperdebatkan tuh yang ini, sayap kanan. Martinelli itu kan emang bisa main di kiri dan di kanan, walaupun di aslinya left wing, tapi dia juga bisa main di right wing kan. Tapi tentunya ada opsi Nwaneri sama pemain dari Hull End nih, dari Youth Academy Arsenal. Tapi tentunya lebih memungkinkan untuk dia main, karena memang kita tahu dia tuh benar-benar kayak 11-12 sama Bukayo Saka lah gitu. Mungkin secara kualitas belum, tapi secara playstyle sebagai sayap tuh benar-benar mirip banget sumpah. Tapi Arteta juga kembali sebagai pelatih punya alasan, dan Martinelli dimainin di sayap kanan itu emang jauh lebih baik dibandingkan dimainkan di sayap kiri. Dan Trossard di sayap kiri gacor parah sumpah di pertandingan ini ya. Walaupun di musim ini dia memang sering angin-anginan. Dan untuk tim tandang Manchester City, mereka pakai formasi 4-2-3-1. Strikernya, kita mulai dulu dari striker. Of course ada Erling Braut Haaland, nggak tahu tuh pronunciation-nya bener atau enggak. Haaland udah pasti main. Bang-bangan stay humble ya. Terus di belakang dia, di central attacking midfieldernya, di AMF atau CAM ya kalau di FIFA itu ada Omar Marmoush, new signing mereka. Ini match kedua apa match ketiganya Marmoush? 2 apa 3 sih? Yang gue inget kan debut dia pas lawan Chelsea kan. Gue lupa deh pas lawan klub Brugge kayak di UCL dia main atau enggak. Gue kurang merhatiin tuh. Salvinho, terus ada Foden di RM-nya, Salvinho di LM, Kovacic, Bernardo Silva. Ini yang jujur narik perhatian gue juga, karena mungkin udah sering dimainin juga sama Pep di posisi tersebut, tapi karena gue jarang merhatiin matchnya City kan. Bernardo Silva dimainin sebagai CDM ya, tandem sama Kovacic. Jadi dia kayak bener-bener deep playmaker banget gitu, gue juga kurang paham. Terus ada Gvardiol yang memang di beberapa laga belakangan dimainin jadi fullback sama Pep, either sebagai center back ya. Karena memang Gvardiol ini ketika dimainin jadi back samping ya, back kiri, dia bener-bener bagus banget anjir sumpah. Pas lawan Chelsea kan dia bagus banget. Offense defense dia tuh nyaris sama bagusnya. Jadi memang ada alasan juga tuh kenapa Gvardiol dimainin jadi LB tuh, bukan jadi center back. John Stones dan Akanji yang duet jadi center back. Terus ada Matheus Nunes sebagai right backnya, dan kipernya itu bukan Ederson Moraes tapi Stefan Ortega. Gue kurang tahu alasannya apa, karena gue juga kurang ngulik ya kalau dari sisi Manchester City-nya. Mungkin ada preferensi sendiri dari Pep, karena seharusnya Ederson fit-fit aja, dan belakangan kan kayaknya lagi oke-oke aja ya buat Ederson. Tapi yang dipilih Ortega di pertandingan kali ini. Dan kita mungkin bakal masuk langsung ke para pencetak gol di pertandingan kali ini, karena ada 6 gol tercipta di pertandingan kali ini, dan 6 gol ini diciptain sama 6 pemain berbeda. Iya, 6 pemain berbeda. Yang pertama Odegaard, Haaland, abis itu Partey 2-1, abis itu gol ketiga itu si Lewis Kelly, abis itu Kai Havertz. Nah, gol terakhir itu ditutup sama Ethan Nwaneri. Jadi kita bakal menganalisa setiap golnya yang tercipta di pertandingan kali ini. Ya ini analisa kacang aja ya, kalian gak usah terlalu serius menanggapi ini. Gue bukan pundit bro, gue bukan analisis, gue bukan filsuf Belanda ya. Jadi ini memang analisa dari kacamata sotoy gue aja, setahu gue aja. Jadi pokoknya gol pertama itu gol dari Martin Odegaard di laga pembuka, yang tentunya menjadi gol yang sangat krusial ya, karena benar-benar bakal mempengaruhi banget jalannya pertandingan. Gol-gol cepat kayak gitu, apalagi di menit 2 lu bayangin, tercipta lewat press yang pokoknya bolanya itu pertama direbut dari Manuel Akanji. Jadi Akanji lagi pegang bola, dia kena press dari Trossard. Nah habis itu kalau nggak salah Trossard itu ngasih ke Declan Rice kasih ke Havertz depan. Nah Havertz itu udah masuk ke kotak penalti, tapi dia nggak milih buat ambil abis, dia nggak shooting sendiri, dia lihat ada Odegaard di tengah, jadi dia kasih ke Odegaard, dia kasih umpan tarik, karena dia memang mungkin melihat Odegaard secara posisi juga lebih enak untuk shooting, karena kalau dari sudutnya Havertz memang nggak terlalu mudah gitu, dia kasih ke Odegaard, dan Odegaard eksekusi, gol 1-0. Itu gol pembuka yang tentunya bagus, press dari Arsenal membuahkan hasil, dan memang menurut gue ya, gue emang udah notice gitu kan, abis gol itu tercipta, anjir sih tiba-tiba ada yang main petasan gitu. Ini bukan tahun baru, bukan apaan sore-sore main petasan, hey mending siap-siap ngaji gitu kata gue. Ini pasti bocah nih samping nih.
Kembali ke topik utama. Jadi golnya itu kan dari press kan. Dan memang gue tuh notice bahwa defendernya Manchester City tuh yang bener-bener jadi momok gitu loh. Bukan momok menakutkan untuk tim lawan, bukan buat Arsenal, tapi buat tim sendiri gitu loh. Akanji sama Stones itu menurut gue enggak banget gitu loh. Mereka tuh kayak kurang aja gitu loh. Setidaknya di pertandingan kali ini ya. Tapi menurut gue pribadi memang mereka ini bukan defender top untuk standar Manchester City ya. Akanji di Dortmund juga caur banget. Memang ketika dia pindah ke City, Pep dengan luar biasanya berhasil meramu Akanji ini menjadi pemain yang improve gitu. Tapi se-improve-nya Akanji, gue nggak ngelihat dia benar-benar berubah menjadi monster center back yang bagus banget gitu ya. Atau kayak ada di tier 1 center back di dunia gitu. Menurut gue sih enggak gitu. Dan untuk Stones, bahkan di beberapa musim yang lalu kalian tahu role dia diubah jadi agak terlalu ke depan kan, jadi gelandang bertahan gitu kan. Karena memang kayaknya secara proper center back John Stones ini juga enggak yang oke banget, enggak yang mewah-mewah banget gitu loh. Enggak yang di tier yang sama-sama siapa ya? Virgil van Dijk atau siapa lagi sih back top ya, Saliba mungkin kan. Menurut gue sih enggak gitu ya. That's why ada alasan kenapa Stones diubah role-nya kan sama Pep jadi agak kedepanan. Mendingan lu ngalirin bola aja karena defense lu kayaknya memang enggak sebagus itu. Ya mereka benar-benar menurut gue jadi yang paling caur banget di pertandingan ini di line up-nya City ya kalau menurut gue pribadi. Abis itu kita bakal ngebahas soal golnya Haaland. Jadi babak pertama selesai. Golnya Haaland itu di awal babak kedua itu kalau nggak salah umpan trupasnya Foden ke dalam kotak penalti. Abis itu di situ ada Salvinho, dia kasih chip tanpa penjagaan yang benar-benar proper di Salvinho, dia kasih chip dan Haaland menyenduh effortless padahal ada William Saliba yang nge-marking dia. Jadi memang harus big gabi ya yang ngantongin Haaland. Tapi ya ini juga hal yang menarik ya buat Haaland karena memang sebelum gol itu tercipta, gue tuh udah tahu gitu bahwa nggak cukup 1 gol buat ngelawan Manchester City. Setidaknya lu butuh 2-3 gol buat killing the game. Karena tim seperti Manchester City, tim yang punya striker sekaliber Erling Haaland, striker se-ngeri dan semonster Haaland yang cuman butuh mungkin 1 peluang buat langsung dikonferensikan menjadi sebuah gol, lu tuh nggak cukup gitu. Cuman punya 1 gol dan itu terbukti di awal babak kedua. Haaland nyetak gol, effortless banget dan ya udah, itu peluang pertama Haaland dan langsung jadi gol gitu. Dan itulah nunjukin ya Arsenal, hey kamu Arsenal, sampai video ini di-record masih belum ngasih tahu signing terbarunya nih. Sumpah. Belum nge-signing striker baru, kocak loh. Gabjes padahal ACL, Saka cedera gitu kan. Hey, cepet, lu lihat tuh tim kalau punya striker bagus kayak City ya. Itu enak banget sumpah. Lu bayangin Odegaard pakai passing-passingnya gitu kan, Saka dari samping gitu ngasih ke striker nomor 9 yang badannya gede. Aduh itu enak banget sumpah. Sayangnya nggak ada ya Arsenal. Setidaknya sampai video ini direcord nggak ada kepastian apa mereka nge-signing pemain baru. Rumornya mah udah Sesko, siapa lagi sih? Gyökeres enggak terlalu ya. Sesko, terus Watkins juga kan, apalagi Villa kan baru ngedatangin Rashford sama Asensio kan. Terus siapa lagi sih? Osimhen ya, banyak lah ya kalau mau disebutin. Tapi ya nyatanya sampai video ini di-record belum ada yang datang ya. Dan deadline day-nya hari ini, beberapa jam lagi. Gue lupa jam 6 atau jam 7 di WIB deh. Tapi pokoknya belum ada nih signing baru apa-apa. Jadi itu ya Haaland yang menunjukkan kualitasnya. Bang stay humble ya. Dia langsung nunjukin kualitasnya dengan ya udah, cuman butuh 1 peluang dan langsung jadi gol. 1-1 Arsenal versus Manchester City dan tidak lama, nggak berselang 5 menit, berapa menitan doang, gol yang membuat tim tuan rumah kembali unggul langsung datang, dicetak oleh Thomas Partey. Dan ini kembali error dari pemain Manchester City, lebih tepatnya Phil Foden. Kali ini dia salah passing, Partey ambil, Partey di luar kotak penalti, tepi kotak penalti gue lupa, pokoknya dia long shot dan itu masuk. Ortega cuma bisa bergeming karena memang bolanya itu deflect sama si John Stones, jadi itu memang jadi bola yang susah. Dan Partey ini memang sebenarnya kan sering banget kan ngambil shooting kayak gitu kan, walaupun di beberapa laga belakangan dia kurangin karena memang shootingnya dia tuh long shotnya ya, maksudnya itu jauh di bawah standar gelandang banget gitu loh, maksudnya jelek banget. Emang biasanya kan kalau gelandang-gelandang bertahan ini kan memang karena sesuai dengan posisinya mereka pasti bakal punya tempat atau space buat nyetak gol-gol banger kan, gol-gol jarak jauh yang keras, yang roket, yang cantik gitu kan. Tapi Partey ini memang untuk ukuran gelandang bertahan papan atas tuh kurang banget sumpah. Kalau kayak dibandingin sama siapa, Rodri gitu, enggak, long shot dia tuh agak-agak gitu loh, sering banyak miss-nya dibandingkan masuknya gitu. Tapi
karena kebantu deflect sama John Stones juga, bolanya masuk dan akhirnya jadi 2-1. Tapi untuk Thomas Partey sendiri nih ya, gue sendiri ada pendapat gitu. Walaupun memang kayaknya musim ke depan dia bakal cabut ya, bakal diregenerasi. That's why Arsenal ngedatengin Zubimendi dari Real Sociedad. Tapi memang menurut gue Thomas Partey ini pemain yang masih berkualitas dan masih sangat underrated banget gitu loh untuk tim Arsenal ini. Andai dia nggak dimainkan menjadikan bek kanan. Kalau Arteta main dia jadi bek kanan, itu kayak 80% Arsenal bakal kalah gitu loh. Entah kenapa ya, kayak nggak bakal bekerja aja gitu loh Arsenal. Sumpah kalau Partey udah main jadi bek kanan gitu loh. Karena ya memang kedalaman squad juga gitu loh, kayak Ben White cedera, terus Timber juga kayak belum 100% fit. Partey lah yang main jadi bek kanan, dan itu udah pasti kayak kalah seri, pokoknya drop point lah gitu. Nggak sebagus kalau dia main jadi defensive midfielder. Pokoknya kalau Partey main jadi DM sama Partey jadi RB gitu, itu 180 derajat berbeda banget. Udah kayak dua pemain yang berbeda gitu loh. Sumpah. Ya memang dia bisa main jadi RB karena pas di Atletico Madrid pun dia ada track record bisa bermain jadi bek kanan, tapi memang beda banget levelnya kalau dia main jadi DM sama dia main jadi RB. Dan ya dia nunjukin kualitasnya lagi kalau dimainin jadi defensive midfielder. Sumpah bagus banget semalam dia. Selain gol itu ya, dia bener-bener kayak ya bener-bener memenuhi job desk-nya dengan sangat baik gitu loh. Dan gol ketiga untuk Arsenal itu dicetak oleh Barudak Hall-End. Hall-End itu nama youth academy-nya Arsenal. Itu Louis Miles Kelly, itu bocah keren banget, dia nyetak gol. Umpan dari Declan Rice kalau nggak salah, dia masuk, nusuk, penetrasi ke dalam, directnya masuk ke kotak penalti City. Dia pakai kaki dalam, shooting. Ortega kayaknya berhasil kesentuh dikit sama Ortega, gue lupa inget, tapi bolanya tetap masuk dan gol. Tapi yang paling luar biasa dari gol itu, selain kalau nggak salah dia mencatatkan rekor juga menjadi pemain termuda kedua yang mencetak gol di Premier League. Kalau nggak salah nomor 1 itu Wayne Rooney pas masih main di Everton, nyetak golnya juga ke gawang Arsenal. Kalau gue nggak salah ya, gue sempat baca-baca lihat, nggak tahu bener atau enggak. Yang kedua itu baru si Louis Kelly. Dan sebenarnya yang menarik ya dari gol ini adalah selebrasinya, karena setelah dia nyetak gol itu gue langsung kayak teriak-teriak bro, nonton dini hari kan, bangunin orang rumah gitu ya, karena dia langsung ke pinggir lapangan, terus dia duduk kayak nih mau ngapain nih bocah nih, tiba-tiba dia bersemedi bro, tiba-tiba dia bersemedi, gue nggak tahu mungkin ya semedi lah ya namanya, bersemedi yoga, yang intinya adalah itu adalah selebrasi yang ditiru sama si Skelly, yang tentunya kalian udah pada tahu itu selebrasi siapa. Ya benar, selebrasi Mr. Stay Humble ya. Bener bro, itu selebrasinya Haaland, doi tiru gitu kan. Dan pada saat itu, pada momen itu gue udah ya teriak-teriak aja, karena bener-bener kayak gila, itu bener-bener bikin matchnya jadi makin panas dan makin seru gitu, dan makin worth it. Selain dia memang pemain muda yang nyetak gol di big game, di big match gitu kan, membuktikan keputusan Arteta memainkan pemain muda itu betul gitu kan. Terus tiba-tiba dia selebrasi yang bener-bener nantangin banget gitu loh. Tapi ternyata ada background atau ada fun fact kenapa hal tersebut bisa terjadi. Jadi itu nggak yang tiba-tiba aja gitu si doi niru selebrasinya Haaland buat nge-taunting atau ngejek Haaland gitu. Tapi ternyata ada alasan atau ada latar belakang kenapa nih bocah melakukan selebrasi tersebut. Jadi di pertandingan putaran pertama antara Arsenal versus Manchester City, di mana si Arsenal itu tandang ke Etihad, kandangnya City, itu kan di akhir match itu kan panas banget kan, dan akhirnya itu nge-trigger stay humble. Terus di situ juga si Haaland itu kayak bukan negur sih, tapi pokoknya di situ kan emang lagi rincuh banget gitu ya, pokoknya bener-bener lagi kacau, lagi chaos banget. Terus tiba-tiba si Skelly, biasa lah maksudnya kalau lu di belakangan kan kayak pemain-pemain kayak ada yang nyoba buat misahin, ada yang coba pengen memperkeruh gitu, ada yang pengen ngebantu temennya tapi malah dikira ngeprovok, ya gitu-gitu banyak kan. Nah pokoknya ada dialog atau ada conversation di situ tuh, Haaland ngomong ke si Miles Kelly, terus dia kayak effort gitu, dia pakai bahasa kasar, terus pokoknya intinya lu siapa saat gitu, kayak lu siapa sih, so asik gitu, kurang lebihnya kayak gitu kalau ditranslasi ke bahasa kita ya. Kayak Haaland tuh ngomong kayak gitu ke Miles Kelly kayak. Dan setelah dia mencetak gol pada dini hari tadi dan melakukan selebrasinya Haaland, itu bener-bener kayak lu nanya gua siapa, nih gua Louis Miles Kelly, bocah Haaland, nih gue tunjukin selebrasi lu notice gue kan. Kalau sekarang anjir, itu bener-bener kayak bener-bener salah satu cara paling elegan untuk memberitahukan identitas lu kepada orang. Anjir sumpah, bener-bener merinding kan kalau ngebahas lagi. Jadi
Itu alasannya ya. Kalau kalian mungkin ngerasa, mungkin kalau nggak tahu apa ya konteks gitu ya, kalian bakal ngerasa kayak nih bocah so asik banget sih tiba-tiba ngetont gitu. Ada alasannya bro, ada alasannya. Jadi itu yang nge-trigger nih bocah niru selebrasi si Haaland gitu loh. Karena kalau secara personal mungkin di antara starting 11 Arsenal kan yang terbesit kan Big Gabi kan. Oh ya, ngomong-ngomong soal Big Gabi ya, ini gue sampai kelupaan. Jadi abis golnya si Odegaard di menit kedua itu si Big Gabi ini langsung dia kan back gitu. Haaland kan udah pasti masih di depan kan, gantung di depan tuh si Big Gabi tuh kayak ya mau nyamperin temennya, dan dia kan sambil ngelewatin si Haaland terus dia ngomong, gue nggak tahu sih dia ngomong apa, tapi dia kayak teriak-teriak kayak mungkin Vamos kalau bahasa Spanyol biasanya ya, kayak pokoknya kayak teriak-teriak ke Haaland gitu, ngetonting gitu loh ke Haaland, tapi Haaland nggak ngasih reaksi apa-apa. Itu pas di menit kedua tuh gol pertamanya Odegaard tuh, sumpah. Terus ya itu ya gol ketiga si Skelly pakai selebrasinya Haaland, dan gol keempatnya Arsenal itu golnya Kai Havertz. Itu adalah skema counter, jadi pokoknya bola kerebut dari Manchester City, counter, kalau nggak salah Partey yang pertama ambil terus kasih ke Martinelli ngibrit 2 lawan 2 antara Martinelli, Havertz dan juga siapalah 2 pemain Manchester City, gue lupa. Habis itu Havertz dengan cerdik dia lari ke depannya Martinelli, tapi maksudnya ke depannya tuh nih, Martinelli kan dia kayak lari di sisi agak kananan kan, tapi si Havertz itu dia memang cerdik gitu, dia emang positioning dia tuh oke banget gitu loh. Dia memang nggak punya insting nyetak gol yang tajam striker murni, tapi kalau soal nyari posisi, kalau soal positioning ya dia tuh pinter banget emang pemain ini. Dia bukannya lari ke sisi kiri gitu ya, ke sisi jauh, tapi dia malah mendekat dan ngelewatin Martinelli atau ngedepanin Martinelli ke sisi kanan. Jadi pokoknya Martinelli kasih pokoknya pas udah masuk kotak penalti atau sebelum masuk kotak penalti, Martinelli kasih ke Havertz tahan bolanya, kalau nggak salah dia pakai kaki kiri, pakai kaki bagian dalam, dia incer tiang jauh, gol. Dan itu memang skema counter yang benar-benar bagus banget juga, karena memang menunjukkan ketenangan banget dari pemain-pemain Arsenal. Mungkin kan udah unggul 3 gol juga kan, jadi keputusan yang diambil pun semuanya bagus gitu loh, dan akhirnya ya berbuah itu gol keempat. Havertz mencetak gol, dan gue emang udah ada feeling kayak ini tinggal Havertz nyetak gol udah. Gue kira 4-1 cukup gitu kan, dan ternyata akhirnya ditutup sama gol di menit 90 plus 3 oleh bocah Haaland lagi, Ethan Nwaneri yang masuk menggantikan, gue lupa dia masuk gantiin Trossard atau gantiin Martinelli ya tepatnya, tapi dia masuk dan dia nyetak gol banger yang gila banget. Itu udah gol yang spesialis dia banget lah. Dia Saka itu udah tipikal banget gol-gol kayak gitu, gol-gol pressing dari luar kotak penalti yang gila enak banget ditontonnya, bener-bener pas banget buat nutup pertandingan. Dan assist dari golnya Nwaneri itu juga sama dibuat sama Declan Rice. Jadi Declan Rice bikin assist buat Miles Kelly dan juga assist buat Nwaneri. Support anak muda banget ya si Declan Rice ini. Oh, ada fun fact juga, gue sempat kelupaan, harusnya tadi gue bahas pas ngebahas Partey ya. Jadi ada fun fact, ini lucu banget, gue sempat lihat di X juga. Jadi Partey itu kan menandai 150 match dia sama Arsenal itu pas lawan Manchester City dini hari tadi kan. Jadi tanggal 2 Februari 2025 itu tuh match ke 150-nya Thomas Partey. Dan yang menarik adalah dia selalu nandain angka-angka penting di penampilan dia bersama Arsenal tuh selalu lawan Manchester City. Debutnya 17 Oktober 2020 itu lawan Manchester City. Itu debut dia berseragam Arsenal 2020. Dan match ke-50 dia bersama Arsenal itu juga lawan City tanggal 1 Januari 2022. Anjir, awal tahun 2022 ya. Nah, match ke-100 dia lawan Manchester City juga nih tanggal 6 Agustus 2023. Dan match ke-150-nya itu yang kemarin yang dini hari tadi. Jadi memang itu fakta menarik ya. Dan match ke-150-nya sih mahal banget dia. Berkualitas banget bro penampilannya bro. Jadi itu fun fact-nya terkait gol-gol para pencetak gol juga. Nah kan itu udah gol-golnya tuh. Nah ada hal yang menarik juga nih. Selain gol tentunya pasti banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi ya selain gol-golnya gitu. Jadi pas Arsenal unggul 1-0 di babak pertama itu ada hal yang menarik. Jadi ada miss attempt atau miss peluang dari Kai Havertz yang itu menurut gue bener-bener konyol banget ya. Karena memang itu gue lupa ya sih spesifik kejadiannya tuh kayak gimana, tapi pokoknya Havertz itu dia tinggal nendang ke dalam luar kotak penalti. Kalau nggak salah itu juga gara-gara
press Arsenal deh. Pokoknya Arsenal dapat bola dan itu harusnya bisa dieksekusi jadi 2-0 di babak pertama, tapi Havertz dia malah nembak off target cuy. Off target, padahal dia pokoknya dia dapat umpan nih. Gawang tuh sempat kosong banget gitu, tapi mungkin terlalu tricky kalau dia langsung ambil abis ya, karena mungkin dia takut Ortega bisa dive atau gimana, pokoknya dia tahan dulu. Nah maksud gue kan dia udah nahan gitu, gawang 6 meter gitu, artinya lu punya banyak waktu juga, dan dia tuh nggak di-press sama sekali, maksudnya nggak ada pemain yang deket dia yang bisa ngerebut bola dia gitu loh. Pokoknya pas dia nahan bola, dia tuh cuman ada Ortega di depan dia, sama kalau nggak salah di kanannya mungkin Johnston atau siapa gitu. Tapi ya Johnston gitu, lu tembak sekenceng-kencengnya ke arah dia juga, dia nggak mungkin pakai tangan buat nepis gitu kan, tapi dia memang ngincer ke sisinya Johnston tapi ke samping banget, dan akhirnya malah off target. Sumpah itu gue misuh-misuh di situ, teriak-teriak juga gue di situ karena itu konyol banget Havertz, sumpah. Untungnya Arsenal bisa nyetak lebih banyak gol lagi setelah itu, dan Havertz-nya juga bisa nyetak gol kan. Kalau enggak itu bakal bener-bener jadi sorotan banget miss tersebut gitu. Untung aja ketutup karena dia berhasil nyetak gol dan pemain-pemain lain juga, dan intinya 5 gol tercipta kan. Tapi ya memang itu bener-bener kayak apa ya, nunjukin bahwa kita ini butuh striker murni. Board manajemen ini lihat Havertz tuh nggak bisa selalu diandelin buat situasi-situasi seperti itu. Dia tuh nggak punya feeling murni sebagai striker nomor 9 tuh nggak punya gitu. I mean, bukan berarti kayak Havertz main jelek atau gimana ya, karena setahu gue bahkan stat Havertz musim ini bersama Arsenal itu stat terbaik dia pas dia datang ke Inggris. Jadi pas di Chelsea pun nggak pernah sebagus ini gitu loh. Dan dia dimainin di bukan posisi utamanya. Dia kan sebenarnya pas di Leverkusen, pas bagus-bagusnya dibeli ke Chelsea juga, dia kan main sebagai attacking midfielder gitu kan. Terus memang di Tuchel kan dia dimainin jadi striker gitu, tapi ya memang bukan bakat alaminya di situ gitu loh. Tapi di Arsenal dia tetap ngasih yang terbaik menurut gua gitu loh. Walaupun dia banyak miss segala macam, tapi kalau kita ingat bahwa itu bukan posisi utama dia, dan dia pun bukan kita beli juga buat jadi striker gitu loh. Maksud gua tuh dia udah oke banget sebenarnya. Makanya terlepas dari dia miss peluang tersebut, sebenarnya gua nggak mau terlalu banyak komen soal Havertz gitu loh, karena sebenarnya dia udah do the best banget. Lebih-lebih dia berhasil nyetak gol juga di pertandingan kali ini kan. Jadi itu miss dari Kai Havertz. Dan untuk statistik pertandingan ini, statistiknya ini bisa kalian lihat juga di Google ya. Arsenal 12 shot, Manchester City 7, dan untuk shot on targetnya ya ini juga sumber gue dari Google ya. Dari mungkin kan biasanya kalau kalian cek di sumber-sumber lain stat mah bisa beda-beda dikit kan, walaupun mungkin sebenarnya angkanya mah nggak jauh-jauh tapi ada beda-bedanya. Tapi kalau sumber atau source gue itu dari Google. Terus untuk on target 7 shot on target buat Arsenal, untuk Manchester City cuma 4 shot on target, tapi untuk possession itu unggul City 55, Arsenal cuma 45%, dan untuk jumlah passing City juga unggul 470 passing, 391 passing untuk Arsenal, dan passing akurasi juga City kembali unggul 89% passing akurasi, Arsenal 87%, nggak terlalu jauh sih sebenarnya angkanya untuk ukuran passing akurasi ya. Untuk jumlah pelanggaran foul 7 pelanggaran buat Manchester City dan Arsenal cuma 6. Dan untuk kartu kuning, ini gue juga cukup kaget tadi pas gue ngecek, ternyata City nggak dapetin kartu kuning sama sekali ya di pertandingan tadi tuh. Arsenal punya 2 kartu kuning, kalau nggak salah kartu kuningnya itu gue masih ingat nih. Kartu kuning pertama tuh Timber, dia ngelanggar Foden atau siapa gitu, dia ngelanggar dan emang itu pelanggaran. Dan yang kedua itu kartu kuning buat Martin Odegaard karena overreact gitu. Jadi Odegaard itu dia ngelanggar, dia melakukan pelanggaran, tapi pelanggaran dia nggak di kartu apa-apa. Itu kayak offensive foul aja, dia pengen ngerebut bola dari pemain City yang ada di dalam kotak penalti City, tapi karena dianggap melakukan pelanggaran ditiup lah peluitnya. Karena memang tensi pertandingan lagi tinggi banget, si Odegaard marah dong, kayak dia protes ke wasit kayak apa-apaan gitu, dan wasit nganggap itu terlalu berlebihan gitu reaksinya. Karena memang keputusan wasit kan harus dihargai gitu kan. Dan akhirnya ya diganjar kartu kuning gitu si Odegaard. Offside, Arsenal 3 kali offside, terus City cuma 1. Dan untuk jumlah corner, karena memang Arsenal tim yang lebih dominan dalam serangan ya. Walaupun memang kalau megang bola City lebih unggul, tapi secara efisiensi penyerangan Arsenal lebih unggul, makanya corner Arsenal juga lebih banyak. 5 corner untuk Arsenal, 2 corner untuk Manchester City. Dan di poin selanjutnya, ini juga hal yang menarik nih. Kalau kalian nonton pertandingan Arsenal versus City dini hari tadi, dan kalian merhatiin banget di babak keduanya ya, itu fans home Arsenal keren banget, sumpah. Itu bener-bener mereka bener-bener jadi
nyebelin banget gitu buat tim tandang. Jadi bener-bener kerasa banget advantage atau keunggulan ketika lu bermain di kandang gitu. Karena bener-bener kayak, jadi setiap Arsenal megang bola tuh ada momen ya, ada momen gue lupa di menit berapa. Jadi kayak Arsenal tuh kalau megang bola, fansnya tuh pada kayak hop, terus kayak kalau bolanya dibagi, yeay gitu, kayak gitu. Terus-terusan aja gitu, kayak itu bener-bener ngasih mental pressure banget buat tim tandang pastinya gitu loh. Dan tentunya ke hal-hal seperti kayak kalau misalkan pemain City nge-subs terus namanya disebutin, dibubuin ya, hal-hal seperti itu yang biasa sebenarnya sering juga dilakukan oleh tim-tim lain kalau misalkan bermain di home ya. Tapi maksud gua tuh di match ini bener-bener nunjukin kualitas banget sih. Maksudnya kayak ya emang fans Arsenal ini di home ini juga, apalagi memang matchnya juga tensinya tinggi ya, intensitas pertandingan juga cukup tinggi dan memang dibumbui dengan banyak sekali konteks yang kalian tahu lah di Etihad seperti apa. Jadi memang makin memotivasi para pemain para fans home-nya Arsenal ini untuk semakin ngasih pressure ke tim tandang lah, ke City. Terus ada juga momen menarik, aduh ini lucu banget, gue sampai ketawa-tawa sumpah. Jadi ada satu momen Big Gabi itu Gabriel Magalhaes ya, karena ada 3 Gabi ya di Arsenal ini. Kalau Big Gabi itu yang center back. Big Gabi itu dia sempat kayak ngepres ke depan gitu, dan sepatunya itu copot dan terus dia tuh kayak nyuruh Haaland buat itu ambilin sepatunya. Padahal Haaland datang dan dia kayak pengen yang ala-ala baik, yang apa sih, ngulurin tangan buat si Magalhaes gitu kayak. Tapi si Magalhaes dengan menyebalkannya dia malah nuding sepatu dia yang copot, terus kayak nyuruh ngambilin gitu. Gue nggak tahu ya sebenarnya itu valid atau enggak. Tapi kalau memang dari sosmed sih, dari yang gue baca juga pada setuju kalau memang itu Magalhaes nyuruh Haaland buat ngambilin gitu loh. Atau awalnya gue ngira juga mungkin apakah si Magalhaes ini cuma ngomong kayak lu lihat lu, gara-gara lu tuh sepatu gue copot gitu. Tapi kayaknya dia nyuruh deh, anjir, sumpah nyebelin banget emang si Magalhaes ya. Terus di poin selanjutnya ya ini kesimpulan sih, udah masuk ke kesimpulan. Barudak Haaland sih gacor parah ya. Nwaneri dan juga Martin Lewis Kelly, sumpah itu mereka berdua keren banget. Ya angin segar lah ya untuk Arsenal di tahun-tahun berikutnya ketika punya aset-aset berharga seperti ini, dan kembali menunjukkan bahwa ya Arsenal tuh punya Haaland gitu loh. Setelah eranya Wilshere, Welbeck, Walcott yang walaupun memang mereka nggak kemana-mana, tapi ya ketika kita melihat Arsenal juga sekarang punya Bukayo Saka yang ya produk Haaland dan menjadi pemain berkualitas apa, dan tidak lama berselang setelah angkatannya Saka, Smith Rowe gitu, dan akhirnya angkatannya si Nwaneri dan juga Lewis Miles Kelly ini juga menurut gue ini benar-benar bikin kita excited aja sih buat ngelihat produk-produk Haaland ke depannya. Dan ya semoga dengan mereka ini ya board pun jadi lihat juga gitu bahwa memang mereka punya akademi yang bagus dan ke depannya bisa benar-benar dimanfaatkan dan benar-benar dipakai gitu ya. Dan mungkin ya Arteta atau ya siapapun pelatih berikutnya, kalau ternyata nanti Arteta udah nggak ngelatih lagi, ya mereka notice gitu bahwa ya Arsenal punya Haaland gitu. Walaupun ya memang bukan berarti menjadi alasan seperti momen ini kamu tidak belanja pemain baru, hey Arsenal, ya bukan berarti bisa sepenuhnya memanfaatkan youth academy ya, karena memang kejadian seperti ini tidak selalu terjadi gitu ya. Dari banyak puluhan bahkan ratusan pemain-pemain dari youth academy, yang kepilih pasti cuma 1, 2, 3 aja yang kualitasnya benar-benar layak untuk starting gitu loh. Dan habis itu mungkin ini poin terakhir di episode kali ini, episode video kali ini, karena gue nggak tahu ya, mungkin nggak bakal jadi segmen terus-terusan juga ngebahas match Arsenal ini karena gue memang termotivasi aja pengen bikin video lagi, dan menurut gue ini momentum yang tepat untuk bikin video pembahasan Arsenal versus Manchester City ini. Ya kayak nggak bakal setiap pertandingan Arsenal gue bakal bikin video khususnya gitu kan, apalagi ini aja 35 menit, sumpah nggak kerasa waktunya, tapi kerasa di tenggorokan gue sekarang agak sakit nih. Jadi di poin terakhir, abis pertandingan selesai, be humble-nya Kendrick Lamar dimainin. Aduh itu gila, sefek banget, sumpah sefek banget. Gue nggak tahu ya, kalian mungkin kalau punya info yang valid segala macam, emang Kendrick Lamar itu emang benar-benar fans Arsenal kah? Apa dia memang benar-benar Gunners? Karena memang ada picture, ada foto dia lagi di Emirates Stadium, tapi kan kayak gitu kan bukan berarti dia fans kan, bisa jadi ada kerja sama atau dia cuman lagi mampir aja kan gitu. Tapi yang pasti be humble-nya Kendrick Lamar dimainin, dan itu gila bener-bener kayak mewarnai, semakin membumbui apa yang sedang dimasak oleh Arsenal di pertandingan kali itu gitu. Kalau pengen tahu mah mungkin udah gosong anjir, sumpah itu udah kayak Martin Lewis Kelly saha anjir. Ini Lewis Miles Kelly selebrasinya Haaland,
Big Gabi dengan segala macam tauntingnya yang menjengkelkan gitu kan, dan hujan gol ke gawang Manchester City, ditutup juga sama lagunya Kendrick Lamar yang sesuai konteks juga gitu. Itu bener-bener kayak gosong kata gue mau Manchester City. Sehat-sehat dah Pep, nanti juga ketemu Real Madrid. Masih lu bayangin bulan ini anjir harus bisa bounce back mereka, karena ya defender mereka sih enggak banget ya. Dan ngebayangin kalau nanti mereka bakal ketemu seperti Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Rodrigo Goes, Jude Bellingham. Aduh itu mereka harus siap-siap sih. Walaupun Madrid juga defender mereka katro sih. Madrid juga banyak cedera kan. Lu bayangin RB mereka Vasquez, terus mereka juga Tchouaméni, CB gitu, karena Rudiger juga kadang fit kadang enggak gitu kan. Bakal menarik juga sih pertandingan City lawan Madrid itu ya. Final yang terlalu dini kata orang-orang. But anyway, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini aja. Sebelum masuk ke menit 40, kayaknya kelamaan ya. Kalian juga sebenarnya mungkin ngelihat durasi video ini kayak udah males duluan. Tapi kalau kalian pengen ngedenger obrolan terkait pertandingan dini hari dan pengen juga ikut sharing-sharing, karena gue percaya ada aja poin-poin yang kelewatan. Maksudnya fun fact, insight yang pasti kelewat mah ada aja pasti gitu. Yang menurut kalian penting juga tapi lupa gue rangkum di sini, kalian bisa sharing di kolom komen, tentunya nanti kita diskusi. Gue udah pasti bakal balas komentar kalian, kita bakal diskusi. Kalau ada kritik juga dari kalian, tolong banget ya. Gue juga tentunya pengen improve ya, karena udah lama gak record juga bro. Dan mungkin kebetulan karena mau closing juga, kalian mungkin gue nggak tahu ya yang nonton nanti mayoritas ya, kalau ada yang nonton juga sih, gue nggak tahu ini mayoritas penonton lama atau mungkin orang-orang baru. Tapi apapun ya, welcome back lah intinya. Kalau penonton lama dan kalau penonton baru ya welcome to our channel. Jadi memang ya gue udah lama banget nggak upload kan. Ini klarifikasi di closingan aja, nggak lama sih. Pokoknya gue lama nggak upload. Dan mungkin kalau kalian nonton di video terakhir gue apa sih? Kayaknya episode VFL Wolfsburg ya, FIFA 14 Career Mode. Pokoknya di situ gue juga sempat nge-spill juga beberapa alasan gue nanti nggak bakal produktif upload segala macem kan. Ya intinya gara-gara kuliah, gara-gara gue ngampus gitu kan. Dan akhirnya gue nggak ngupload nyaris 6 bulanan lebih mungkin ya. Lupa juga gue, memang udah lama banget. Dan sekarang akhirnya gue kembali record, kembali nge-upload. Gue nggak tahu bakal konsisten atau enggak, tapi setidaknya ya ini menandai comeback gue setelah nyaris setengah tahun ya. Jadi alasannya sih sebenarnya sesimpel dan sesederhana itu ya. Gue sih pengen tetap rutin dan konsisten ngupload gitu loh. Tapi ya we'll see aja lah. Gue juga nggak mau ngasih janji-janji palsu kan. Tapi yang pasti pantengin aja. Oke? Jadi viewers, mungkin itu aja untuk episode mulu, sumpah kebiasaan nge-record Career Mode anjir. Nggak ada episode-episodean ya. Orang ini mah satu video selesai anjay. Oke, jadi ya ini aja untuk pembahasan obrolan kita kali ini. See you the next video. Viewers, bye-bye.